Ya oke guys, balik lagi di channelnya Om Baby, channel yang bawa seputar cryptocurrency and gaming. Ini gimana nih kabarnya teman-teman semua? Udah pada profit belum nih teman? Udah pada cuan belum nih? Terlaluan lah kalau belum cuan lah, orang market crypto lagi bullish gitu ya teman-teman. Oke, kali ini gue bakal sharing ke kalian konten tentang cryptocurrency ya. Kemarin itu udah bahas gaming ya, udahlah ya. Sekarang pokoknya di channel gue ini bahasnya tentang profit pokoknya cuan ya teman-teman ya. Jangan lupa ditonton video sampai beres. Oke, kali ini gue bakal bahas ya. Jadi fenomena kemarin itu Cardano ya sempat rilis smart kontraknya. Nah, menurut gue itu bisa dijadikan peluang buat kalian dengan ngincer ekosistemnya Cardano karena peluang memberikan profit bahkan ribuan persen. Gimana caranya? Nah, step-stepnya bakal gue kasih tahu gimana sih caranya kita manfaatin fenomena si Cardano ini. Jadi kita udah bisa buat token atau koin di bawah blockchainnya Cardano. Ini gue ada mappingnya ya guys ya, Cardano ekosistem. Nah, ini semua projectnya ya, cuman ini yang dicantumkan aja, masih banyak projectnya. Jadi dia memang semua project sudah difokuskan ke segmennya masing-masing. Ending bro, Fed, stablecoin, gamingnya ada, paymentnya semua pokoknya ada. Nah, ini bisa jadi peluang bagus dengan mengincar koin atau project barunya. Gimana caranya? Oke, yang gue bilang di konten gue sebelumnya gue pernah ngejelasin tentang IDO ya guys, cara gimana kita membeli koin baru ya guys ya. Bisa kalian tonton lengkap di sana yang belum paham ya caranya. Nah, ini gue bakal sampaikan ke kalian perihal token atau project terbarunya di bawah blockchainnya Cardano. Ini langsung aja let's go ke websitenya. Nah, langsung masuk ke kik.io ya teman-teman. Ini project apa sih? Di sini gua bakal menjelaskan fundamentalnya aja. Oke, sini udah ada tampilan websitenya. Langsung let's go kita baca white papernya belakangan lah ya untuk yang lainnya. Pokoknya terpenting white papernya. Kita langsung let's go. Kik.io ini apa sih gitu kan? Nah, Kik.io ini kan dijelaskan nih, ini headline-nya ya di websitenya Cardano Native Decentralized Financing Platform built on the Cardano Network. Jadi si Kik.io ini nantinya bakal nge-develop platformnya Launchpad untuk ekosistemnya Cardano. Jadi kalian kalau misalkan mau beli project baru Cardano bisa lewat sini gitu. Nah, cuman seperti kita tahu project-project platform sebelumnya yang sudah existing baik di blockchain manapun biasanya ya, aturan yang banyaknya itu mereka mengacu pada level atau tier. Jadi ketika kalian semakin banyak hold itu token platform IDO-nya, jadi kalian semakin mudah untuk membeli projectnya. Nah, itu sebetulnya menurut gua nggak fair ya guys ya, karena ya ketika yang lebih punya banyak token diprioritaskan ya otomatis kaum menang-mending nggak bisa ngapa-ngapain, jadi yang kaya makin kaya gitu kan ya guys ya. Yang kau menang mending semakin nggak bisa ngapa-ngapain ya guys ya, susah banget untuk dapetin project barunya. Kita lihat si Kik ini kelebihannya apa, apakah beda dengan platform-platform IDO yang sudah ada. Kuy jelas ya, ini untuk platform IDO. Nah, IDO Launchpad kan. Nah, di halaman 7 nih ada Kik.io Launchpad fitur. Kita lihat, kita baca untuk halaman 7 fitur apa yang ada di Kik.io ini yang mereka kasih, yang mereka tawarkan ke kita nih, menarik nggak nih gitu. Ada apa? Kik.io Launchpad fitur Cardano Native Token Project Endorsement Private Public Sale Option. Oke, menurut gua ini ya yang terbaru ya, belum ada ya project endorsement seperti apa ya. Oke, ternyata begini ya guys ya, project is the savings 92.5% advance, the remaining 7,5% are allocated for 5% endorsement reward, 2,5% platform commission fee. Jadi kan biasanya untuk crowdfunding di salah satu platform IDO itu kan ada target ya guys.
fundraising yang dia ingin targetkan di platform tersebut 100% alokasinya untuk timnya, biasa projectnya. Cuman di sini mereka split tuh guys, mereka bagi. Jadi untuk yang punya project itu nerima 92,5%. Nah untuk sisanya 7,5% dialokasikan ke 5% endorsement rewards, 2,5% platform commission fee. Untuk 2,5% ini jelas untuk platform kicknya ya guys ya. 5% untuk endorsement reward. Bahkan kita nggak tahu ya ini endorsement reward itu cara mainnya, konsepnya seperti apa. Oke, langsung kita baca di bawah udah ada endorsement reward model. Oke, how does it work? Oke guys, ini kita bisa baca nih. TikToker holder are enabled to understand of new services on the internet. Oke, kalian bisa baca di sini. Gue bakal kasih tahu kesimpulannya. Jadi ketika ada project baru yang fundraising di Sikik ini, nah kita anggaplah ya target penjualnya, target sale itu salah satu project A misalkan 500.000 USD, berarti kan 5% nya itu dialokasikan dijadikan rewards yang untuk yang endorse itu harus kayak gimana. Ini mereka sampaikan hampir sama kayak staking ya guys ya. Jadi kalian cukup hold stake di platformnya mereka di kick.io ini. Nah nanti misalnya ada project untuk 5% atau reward endorsementnya itu nanti dibagi-bagi untuk yang staking. Jadi profesional mungkin ya guys ya cara kerjanya. Sudah dibagi sistemnya, semakin banyak kalian staking, otomatis reward dari endorsement ini semakin besar. Berarti ada dua ya guys ya. Jadi untuk Kick.io ini dia fiturnya ada staking juga, otomatis kalian bisa dapat APR di sana. Kedua, endorsement ya guys ya. Kalian misalkan ada project baru IDO di sini atau public sale di sini, kita dapat reward endorsement yang berarti 2 kali passive income. Nah, mungkin ini fundamental yang menarik karena mereka menawarkan passive income ya. Jadi kalian nggak perlu ngapa-ngapain, uang bekerja untuk kalian, seperti itu guys. Oke, ini sih yang menariknya dari Cardano ekosistem sih. Jadi mereka selalu memberikan inovasi ke depannya dan mementingkan komunitas fair lah gitu kan. Ketika kalian punya banyak atau dikit, kalian bisa ikut endorse. Jadi kalian kebagian cukup staking aja gitu kan. Mungkin setahu gua kalau memang kalian berminat nih beli projectnya, kalau ada salah satu project yang di crowdfunding di Kick.io ini, kalian ya kalau minat beli ya monggo. Sepertinya sih prioritas sih bisa sih guys, karena kita punya Kick.io nya guys ya, atau token kicknya gitu loh guys. Jadi ada dua passive income di sini. Ini menarik ya guys ya, karena menawarkan profit ya. Oke, di sini roadmapnya Q3 2021 ini udah semua ya, tahu gua public sale-nya udah listing di exchange juga. Untuk Q4 nya ini, nah ini masih dalam tahap development ya guys ya. Installation of Launchpad Project Endorsement Engine Deployment. Jadi tahu gua kan sebelumnya riset juga untuk ini ya, dia itu belum bergerak ya marketingnya. Jadi mereka belum mengutamakan teknologi atau inilah ya, developmentnya ya guys ya. Makanya ini belum hype banget, kayak hidden gem gitu loh guys. Saya tergantung sih sudut pandang kalian itu seperti apa. Kadang kan ada project baru yang benar-benar gencar marketing di awal, cuman ya nggak sedikit juga yang berhenti di tengah jalan. Cuman kalau gue lebih suka project yang serius banget ke develop proyekannya gitu. Jadi teknologinya tuh benar-benar dikerjain sama dia ya. Marketing ya berjalan ya guys ya. Ketika kita menawarkan sesuatu yang bagus, ya marketingnya pun lebih mudah dijalankan. Itu sudut pandang gue ya, tergantung sudut pandang kalian masing-masing. Oke, untuk roadmapnya ya, untuk kedepannya ya nggak terlalu jauh lah, kita bahas ini aja Q4 nya. Nah untuk Q1 Januari 2022 ya, ada cross chain juga loh, RC20 BSC Bridge. Oh jadi nanti kemungkinan IDO nya itu ya bisa inilah integrasi atau cross chain ke RC20 BSC, jadi bisa nerima project-project BSC juga kayaknya.
Jadi nggak cuma Cardano doang. Oke, langsung kita lihat ini tokenomics-nya. Max supply-nya 350 juta ya guys. Ini dikit ya hitungnya ya, nggak terlalu banyak. Potensi juga ke 10 USD. Nah ini untuk alokasi presentasinya masing-masing ya, dapatnya berapa. Nah ini yang penting ini nih guys, ini coba kita lihat ada lognya ya, vestingnya. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa riset ulang untuk meyakinkan apakah ini tokenomics bagus atau enggak, karena tokenomics ini bakal berpengaruh ke harga di masa depan ya. Saya takutnya ya misalkan nggak di lock an tiba-tiba dalam 1 bulan ngedam gitu kan harganya, karena timnya juga yang ngejual, marketingnya juga yang ngejual gitu. Kalian harus riset juga tokenomicsnya. Kalau gue sih nggak ada masalah di tokenomicsnya, itu kalian tergantung pribadi kalian ya, pendapatnya seperti apa, ngeliatnya seperti apa. Oke, kita lihat nih guys untuk timnya nih, apakah Anonymous. Ini juga ada, coba. Oh, for tim ya, timnya profilnya diperlihatkan, nggak Anonymous juga. Kalian bisa lihat di sini. Oke, ke bawah lagi. Oke. But ini kekurangannya partnership and investor backstepnya ya, itu nggak diperlihatkan ya. Tapi setahu gue kemarin itu mereka udah partnership sama Adax juga, baru banget. Cuman gue belum tahu ya sebelumnya partnership sama siapa aja. Mereka nggak memperlihatkan atau memang kurang tahu gue. Takutnya ini memang termasuk hidden gem aja. Pribadi gue sih melihat seperti itu, karena nggak terlalu FOMO di awal. Bener-bener lu harus riset, lu harus tahu banget projectnya gitu, harus benar-benar cari tahu sendiri gitu. Karena kan kalau kita tahu project yang ikut-ikutan FOMO, biasanya kita kan ikut-ikutan orang ya guys, tahunya ya. Nah ini kayak lu nggak akan tahu kalau lu nggak ngeriset sendiri, seperti itu guys. Oke, so far seperti itu aja sih. Semoga penjelasan gue cukup jelas. Gue cuma mengingatkan ke kalian, di season financial advice selalu riset ulang kembali apa yang gue sampaikan. Dior research. Keuntungan maupun kerugian berinvestasi di cryptocurrency merupakan tanggung jawab kalian masing-masing. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu di konten-konten gue selanjutnya. Pokoknya konten yang selalu mengutamakan tentang profit dan cuan. Jangan lupa di share, di like, dan dikasih tahu ke teman-temannya untuk yang kepingin tahu lebih cryptocurrency. Salam profit, salam cuan, salam binatang. Bye bye.